Kadang-kadang ada suatu kondisi teman-teman menemukan Microsoft Office teman-teman itu dalam kondisi tidak bisa dibuka, atau dalam kata lain terjadi unlicensed ya. Dan ini terjadi biasanya kalau sebelumnya teman-teman menggunakan aktivasi secara non permanen. Misalnya teman-teman membeli lisensi yang non permanen, misalnya 1 tahun ataupun 2 tahun gitu ya. Begitu sudah tercapai masa aktifnya sampai masa expirednya, maka Microsoft Office teman-teman nanti akan terblokir dan tidak bisa digunakan lagi. Maka apa yang harus dilakukan setelah itu? Ini dia caranya. Jadi kondisinya ketika teman-teman buka misalnya Excel ya, salah satu aplikasi dari Microsoft Office. Ini saya coba misalnya Excel. Nah, langsung muncul halaman seperti ini yang meminta kita sign in ataupun create akun, atau kita diminta untuk memasukkan produk key yang baru. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di sini kita bisa lihat, ini bisa kita tutup aja dulu ya. Tutup. Di sini kita bisa lihat ya, ada Excel dalam kurung unlicensed product, atau produk belum terlisensi. Walaupun sebelumnya kita sudah membeli lisensinya, namun karena lisensi yang kita beli sebelumnya itu ada batas masa pakainya, batas masa aktifnya, dan ketika memasuki masa expired dia akan muncul seperti ini. Dan apa yang terjadi kalau seperti ini? Pada saat kita mau membuka misalnya blank workbook, kita mau kerja, ini nggak bisa, nggak ada yang aktif satupun. Kita mau pakai template yang sudah ada juga nggak bisa. Ataupun kita mau di sini misalnya recent dokumen ya, dokumen yang terakhir kita buka misalnya, ini sudah kita buat. Saya mau buka data biodata siswa ini, saya buka. Nah, ini terbuka, datanya masih bisa kita lihat ya. Ini istilahnya read only. Tapi nggak bisa kita, ini kalau saya ketik di kolomnya nggak bisa ya. Dan di sini muncul bar warna kuning, ada activate ya, atau use free at office.com. Nah, kalau kita klik di use free at office.com, nantinya kita akan diarahkan ke Microsoft Office versi website. Okay. Tapi di sini kita akan bahas bagaimana cara mengaktifasi kembali Microsoft Office yang sudah expired seperti ini. Jadi caranya ada dua sebenarnya. Cara yang pertama adalah teman-teman beli lisensi yang baru, usahakan beli yang full ya, beli lisensi yang full. Kemudian ada cara yang kedua adalah kalau teman-teman mau secara crack. Tapi di sini saya nggak sarankan teman-teman menggunakan crack karena itu nggak baik ya, itu nggak bagus. Karena di channel Karate Tekno tidak membahas tentang cara bagaimana menghack ataupun mengcrack aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat oleh orang. Tapi di sini saya hanya menganjurkan teman-teman untuk bagaimana solusi dengan cara yang legal. Jadi kita di sini no cara ilegal ya. Jadi cara legalnya adalah kita membeli license yang baru. Bagaimana cara membeli license yang baru itu? Teman-teman bisa klik link di atas ini. Saya sudah buat videonya, bisa langsung klik videonya. Nanti teman-teman bisa ikuti aja. Di video kali ini saya hanya memberikan teman-teman gimana caranya setelah teman-teman membeli lisensi key-nya, maka langkah berikutnya yang harus teman-teman lakukan sebelum memasukkan ataupun mengaktifasi license key yang baru itu adalah menghapus license key yang sebelumnya. Karena kalau license key sebelumnya tidak teman-teman hapus, maka license key yang baru nggak akan bisa kita masukkan atau nggak akan bisa dibaca. Nah, gimana caranya? Jadi ini kita tutup dulu. Oke. Kemudian kita ketik di sini di pencarian ini CMD. Kita akan buka panelnya. Kita buka command prompt-nya. Klik di sini. Ya. Kemudian pilih yang run as administrator. Jadi usahakan buka aplikasi command prompt ini sebagai administrator ya, run as administrator. Yes. Nah, di sini kita ketikkan di mana lokasi ataupun file dari aplikasi Microsoft Office ini tersimpan di komputer kita. Kalau Microsoft Office ini kebetulan saya menggunakan Microsoft Office 2016 C, kemudian program files kali 86 ini, kemudian cari Microsoft Office. Kita lihat di sini ya, Microsoft Office ini untuk memastikan aja. Nah, Microsoft Office, kemudian Office 16. Nah, ini dia. Oke, Office 16. Berarti kita sudah dapat lokasinya ya, yaitu di C program files kali 86
Microsoft Office dan Office 16. Nah, maka di sini kita akan memasukkan di mana letak foldernya ini. Di sini, maka di sini kita akan ketik komennya, awali dengan CD spasi C, karena jadi lokasinya di C, usahakan C besar ya, C besar, kemudian titik 2, kemudian backslash ya, kemudian program files, program spasi files, kemudian backslash lagi Microsoft Office spasi buka kurung kali 86, ini lokasi folder yang tadi ya, kemudian tutup kurung, kemudian backslash lagi, langsung sambung dengan Microsoft spasi ini spasinya harus ada ya, karena kalau nggak ada spasi nanti dianggap komennya nggak dikenal gitu. Kemudian backslash lagi, ini tertekan tombol enter tadi ya, jadi kalau tertekan tombol enter seperti ini misalnya ya, ini ter-enter, tidak ditemukan batch-nya di mana. Sekarang teman-teman kalau sudah kondisi seperti ini, komennya sebelumnya sudah setengah kita ketik seperti ini, tekanannya di keyboard tanda panah ke atas ya, tanda panah ke atas. Nah seperti ini, langsung ke komen terakhir dia. Oke, Microsoft Office, kemudian backslash lagi Office 16 ya, Office 16, karena saya menggunakan Office 2016. Kita, atau untuk memastikan, kita lihat lagi tadi di sini ya, C program files kali 86 Microsoft Office 16. Kita lihat di sini C ya, create directory CD ya, C program files Microsoft Office kali 86 Microsoft Office kali 86 Microsoft Office dan Office 16. Oke, kalau sudah yakin benar, kita tekan enter. Ini ada yang salah, berarti kalau sistem cannot find the text, masih ada yang salah, berarti kita cek lagi satu persatu. CD C titik 2 backslash program files. Oh, ini ada yang salah. Program files ini yang buka kurung kali 86 kurung backslash. Nah, ini Microsoft Office ini sebagai oke, Microsoft Office ini udah double ini ya, satu. PC program files kali 86 Microsoft Office 16. Pada di sini C program files 86 Microsoft Office 16. Oke, benar. Ini seharusnya udah bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kita cek lagi, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam directory program files kali 86 Microsoft Office 16. Sekarang kita ketik perintah berikutnya, yaitu C script T spasi, kemudian ospp.vbs, kemudian spasi slash, kemudian d status seperti ini. Oke, kita sekali lagi C script spasi ospp.vbs spasi slash d status. Kalau sudah, tekan enter. Nah, kita tunggu sebentar di sini karena sedang diproses ya. Sudah ditampilkan informasi dari Microsoft Office yang sudah terinstall di komputer kita. Ini bagusnya kita besarkan aja ya. Oke. Nah, ini produk ID-nya sudah muncul. Ini informasi seputar Microsoft Office yang sudah terinstall di komputer kita ya. Nah, ini yang penting sekarang. Ya, teman-teman bisa abaikan aja yang lain ini ya. Yang penting sekarang adalah last 5 characters of install product key, WFG99. Nah, ini 5 karakter terakhir dari product key yang sudah terinstall saat ini, dan ini yang akan kita hapus. Kenapa kita hapus? Seperti saya bilang tadi, karena key-nya ini akan kita ganti dengan yang baru kita beli. Yang harus kita ingat adalah WFG99, tandai ya, WFG99, karena ini 5 karakter terakhir dari product key yang sudah terinstall.
Nah, langkah berikutnya kita ketik lagi komennya C script. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau satu huruf aja ataupun satu koma ataupun satu spasi aja yang tertinggal ataupun lebih spasinya, ini nggak akan jalan ya. Jadi teman-teman harus teliti benar di sini. CS script spasi ospp dot vbs spasi slash. Nah, ini antara slash dengan backslash juga jangan tertukar ya, kalau tertukar juga nggak akan bisa. Kemudian unpkey ya, unpkey titik 2, kemudian 5 huruf terakhir tadi atau 5 digit terakhir tadi ya. Apa tadi? WFG99 ya, WFG99. Oke, WFG99. Kalau sudah yakin benar, C script spasi ospp.vbs spasi slash anki atau unpkey titik 2 WFG99. WFG99 nya kita ambil dari 5 karakter terakhir ini ya, WFG99. Kalau udah, kita tekan enter dan diproses. Uninstalling product key for Office 16 Office Edition, product key uninstall successful. Nah, udah selesai ataupun sukses di uninstall. Nah, baru sekarang kita bisa memasukkan ataupun mengaktifkan kembali Microsoft Office kita dengan license key ataupun product key yang baru kita beli. Oke, demikian tutorial cara menghapus product key ataupun license key pada Microsoft Office yang berguna untuk memperbaharui ataupun mengaktifkan kembali Microsoft Office yang sudah unlicensed, Microsoft Office yang sudah expired product key-nya, dan akan kita gantikan yang baru. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan jika teman-teman punya pertanyaan ataupun punya kendala seputar apa yang saya jelaskan di sini, bisa silahkan langsung ketik aja di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi di sana dan kita akan belajar sama-sama di sana. Oke, silahkan klik tombol subscribe-nya jika teman-teman belum subscribe, dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial terbaru yang lainnya dari channel Kreator Terima. Sekian, terima kasih. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.